Tiara tinggal bersama ibunya di Carolina Utara, tetapi 3 tahun sebelumnya mereka tinggal di Texas, sementara Tiara sudah terlebih dulu hidup di Carolina. Pada saat kematiannya, Tiara masih berada di bangku SMA. Tiara digambarkan sebagai pribadi konyol yang suka membuat wajah lucu hanya untuk menggoda teman-temannya supaya mereka tertawa. Bagi orang-orang terkasih, Tiara adalah seorang gadis yang suka bersenang-senang dan berjiwa bebas. Dia berharap dapat mengejar gelar bisnisnya dan ibunya mengatakan mimpi Tiara adalah menjalankan bisnisnya sendiri kelak. Tiara mudah bergaul dengan siapa saja, tetapi satu orang yang sangat dekat di hatinya adalah Amya. Tiara dan Amya adalah sahabat yang tak terpisahkan oleh apapun. Untuk musim semi mendatang, mereka berencana akan liburan bersama. Pada hari Jumat 27 Maret 2015, Tiara bersiap-siap masuk sekolah di hari terakhir sebelum libur musim semi. Tiara berpamitan kepada ibunya dan berangkat dengan riang. Sayangnya Tiara tidak pulang malam itu dan ibunya mengira dia menginap di rumah teman. Esok harinya pada 28 Maret, polisi menerima telepon 911. Seorang pria mengatakan dia dan pacarnya melihat sepertinya ada seorang wanita sedang tidur di sebuah rumah kosong yang kebetulan dilewatinya. Rumah yang dimaksud hanya berjarak 3 km dari sekolah. Polisi tiba dan saat diperiksa, wanita muda itu sudah meninggal. Dia adalah seorang wanita muda berkulit hitam, mengenakan celana abu-abu dan t-shirt bergambar Elmo di bagian depan. Pembunuhan atas dia sangatlah brutal karena banyaknya genangan darah dan tikaman 14 kali di bagian kepala, leher, wajah, dan dadanya. Kebrutalan serangan itu dapat dilihat pada ujung senjata pembunuhan yang putus dan tragisnya menancap di pipi kiri Tiara. Di dekat jenazah ada casing ponsel dengan grafiti bertuliskan King K the Savage. Di dalam saku jenazah terdapat sebuah kartu tanda pengenal sekolah. Di area sekolah terdapat beberapa kamera CCTV, jadi mereka segera menghubungi asisten kepala sekolah, Michael. Dia menyambut polisi di kantornya dan membawa mereka ke ruang CCTV. Polisi sudah tahu penampilan Tiara dan apa yang dipakainya terakhir kali, bahkan gaya rambutnya. Segera tampak sosok Tiara dalam video yang berjalan di lorong sama seperti hari-hari biasanya. Tiara tampak masuk ke ruang kelasnya. Polisi segera masuk ke kelas Tiara dan di sana ransel Tiara ditinggal pemiliknya. Laptop Tiara bahkan masih dalam keadaan menyala dan tampak ada namanya di pojok bawah. Bagi Michael, kabar kematian Tiara sangatlah mengejutkan karena dia mengenal Tiara sejak masih berstatus siswa baru. Ibu Tiara sangat syok mendengar kematian anak terkasihnya itu. Dia yakin tidak ada yang ingin menyakiti anaknya, apalagi sampai membunuhnya. Saking syoknya, dia bahkan tidak tahu apa lagi yang polisi katakan kepadanya. Kematian Tiara akan melekat selamanya di benaknya, sekalipun dia tidak mengerti kenapa Tiara sampai dibunuh. Sang ibu hanya bisa mengatakan kalau terakhir melihat putrinya adalah sebelum dia berangkat sekolah. Dia juga memberi polisi nomor telepon Tiara supaya mereka dapat meneliti catatannya. Tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan ponselnya di TKP. Pada 29 Maret, polisi menyisir area dekat TKP. Beberapa saksi mengatakan mereka melihat, ada juga yang mendengar mobil mencurigakan serta teriakan dari seorang wanita. Seorang saksi mengatakan kalau di sana ada tetangga yang punya CCTV. Pemilik rumah dengan senang hati membantu dan mempersilahkan polisi menonton rekamannya. Di sana tampak sebuah SUV hitam melaju, tetapi ternyata tidak berkaitan. Sekitar pukul 12.40, seorang laki-laki terlihat menyusuri jalan menuju salah satu rumah. Tidak lama setelahnya, sekitar 1 menit kemudian, Tiara mengikutinya. Polisi kembali ke rekaman CCTV sekolah untuk mencari momen laki-laki ini berinteraksi dengan Tiara. Badannya tinggi, rambutnya gimbal, dan hari itu dia mengenakan kemeja lengan panjang merah dan celana biru. Percakapannya awalnya terlihat ramah, sampai di satu titik dia merebut sesuatu dari Tiara. Diyakini bahwa dia mengambil ponsel Tiara. Sesaat kemudian Tiara tampak berjalan keluar gedung sekolah. Berikutnya, laki-laki itu tampak kembali ke sekolah sendirian dan langsung menuju kamar mandi dengan lengan baju panjang menutupi tangannya.
Laki-laki itu akhirnya berjalan meninggalkan sekolah dengan seorang wanita yang lebih tua. Dia terakhir terlihat memakai jaket hitam dan membawa ransel. Polisi kembali menghubungi Michael, dan dari dia polisi mengetahui kalau laki-laki yang dimaksud adalah Kelton, mantan pacar Tiara. Kelton, seorang siswa berusia 17 tahun, memang pernah berkencan dengan Tiara. Menurut ibunya, keduanya putus nyambung, tetapi mungkin karena sudah lelah, akhirnya Tiara memutuskan hubungan untuk selamanya sekitar Natal 2014 dengan alasan Kelton terlalu lengket padanya. Tiara sendiri tidak pernah menjelaskan dengan detail akhir hubungannya itu, dan ibunya juga tidak melihat adanya masalah dan mengira putrinya baik-baik saja. Michael mengatakan hari itu dia sempat bertemu Kelton. Kelton mengatakan dia sedang tidak enak badan dan dijemput di kantor oleh mamanya. Polisi kembali ke sekolah untuk memeriksa dan menggeledah kamar mandi pria. Di dalam kamar mandi, polisi mendapati bekas darah. Rupanya tangan Kelton berlumuran darah dan masuk ke kamar mandi untuk mencucinya. Pada 31 Maret 2015, Kelton ditangkap. Polisi bertanya kepadanya kenapa dia harus diborgol. Dia menjawab, karena salah satu temanku mati dan polisi harus mencari tahu siapa pelakunya. Ibu Kelton histeris saat diberitahu kalau Kelton mereka tangkap karena pembunuhan. Kelton dan ibunya sama-sama dibawa ke kantor polisi. Kelton membantah terlibat dan mengatakan dia tidak meninggalkan sekolah hari itu. Surat perintah penggeledahan atas rumah mereka pun turun. Di kamar Kelton, polisi menemukan beberapa pisau dan kapak. Mereka menemukan buku harian berjudul Kinky the Savage dan beberapa halaman berisikan obsesi Kelton terhadap Tiara. Kelton menulis bahwa dia yakin Tiara berselingkuh darinya. Padahal mereka sudah putus. Harusnya Kelton bisa menerima saat Tiara sudah bersama yang lain. Tetapi rupanya Kelton belum bisa move on. Dia juga menuliskan, membunuh adalah hobiku. Ibu Kelton mengatakan dia tahu kalau Kelton membawa pisau saku di kantongnya. Tetapi jelas dia kaget karena ternyata anaknya bisa membunuh orang. Sepatu Kelton disita di kantor polisi. Di kedua sepatunya terdapat jejak darah. Darah itu diuji di lab dan benarlah itu adalah darah Tiara. Pada 14 Juni 2018, Kelton mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Dia dijatuhi hukuman 12 sampai 15 tahun penjara. Sayangnya, polisi tidak dapat membuktikan apakah pembunuhan itu direncanakan atau tidak. Namun, polisi yakin Kelton telah mengambil ponsel Tiara karena dia yakin Tiara pasti akan mengikutinya demi mengambil kembali ponselnya. Kelton memancing Tiara keluar dari sekolah dan kemudian membunuhnya. Kelton sangat terobsesi kepada Tiara dan Kelton tahu kalau dia tidak akan bisa memilikinya. Tiara hanya bisa berteriak karena pastinya dia kalah tenaga jauh dari Kelton. Sebenarnya Kelton bisa lebih lama lagi di penjara. Usianya masih 17 tahun dan di usia ini dia sudah memiliki rencana busuk untuk membunuh orang.